Tuhan yang dikasih Tuhan, masih semangat sampai pagi hari ini. Kita sudah masuk dalam minggu-minggu akhir di bulan Juli. Sungguh bahwa penyertaan Tuhan luar biasa atas setiap kehidupan kita. Kita bisa melewati pandemi di bulan ini dengan kemenangan di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah, karena Dia Allah yang selalu menyertai dan memimpin setiap kehidupan kita. Sebab itu, sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita datang di hadapan Tuhan, untuk kita membawa diri kita di hadapan Tuhan, untuk kita menyembah Dia, untuk kita mengagungkan Dia, untuk kita boleh memuliakan Dia. Roh-Mu yang hidup dalamku Tuhan, biarlah Engkau memenuhi hatiku dengan Roh-Mu. Kita mau mempersiapkan hati kita jemaat Tuhan untuk kita datang di hadirat Allah. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama
pujian kami di hadapan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu saat ini Bapa. Setiap kami yang boleh ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan akan menyertai dan memimpin kami, memenuhi kami dengan kuasa-Mu, memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang kami puja dan kami muliakan, kami menyerahkan waktu ini. Mari bersama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan siap memuji Tuhan? Mari bersama-sama kita mau tinggikan Dia. Kita mau masuk dalam gerbang Allah. Kita mau datang untuk mengucap syukur, memuji Dia dan meninggikan Dia. Karena Dia Allah yang baik, Allah yang kita puja dan kita muliakan. Mari masuk gerbangnya, kita akan pujikan pujian ini. Biarlah kita menikmati bahagia di hadapan Tuhan, dengan memuji Tuhan, dengan berglori di hadapan Allah. Nyanyi glory, kita akan nyanyikan pujian ini. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan deklarasi.
dalam lagi, untuk kita boleh ditaburi kebenaran firman Allah yang menjadi bekal dalam setiap kehidupan kita, untuk kita tetap berdiri dalam iman yang teguh di hadapan Tuhan. Dalam situasi dan keadaan apapun, ada kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk kita menikmati kasih setia-Nya. Sujud di altarnya, kita akan pujikan pujian ini untuk mengawali renungan firman Tuhan. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya
Terima kasih buat anugerah-Mu yang telah mengampuni dan membebaskan kami, sehingga kami bisa datang ke hadirat-Mu, bahkan sujud di altar-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat kebaikan-Mu yang terus-menerus Engkau curahkan dalam hidup kami, di mana Engkau berkenan senantiasa memperbaharui kehidupan kami. Untuk itulah Tuhan, kami membuka hati kami, hidup kami, untuk kembali diperbaharui oleh firman-Mu yang sebentar kami dengar bersama-sama. Sebab itu pakailah kami semua agar bisa memahami dengan baik dan menerapkan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pada kali ini adalah gara-gara tidak bertumbuh bersama-sama juga. Tema gara-gara tidak bertumbuh bersama-sama juga bersumber dari Ibrani 3 ayat 7 hingga 19 dan Ibrani 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan Ibrani 4 ayat yang ke-11. Yang lain nanti jemaat yang dikasihi Tuhan yang akan membaca di rumah. Demikian bunyi Ibrani 4 ayat yang ke-11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saya akan bacakan sekali lagi untuk jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak nasihat yang termuat dalam Alkitab. Nasihat tersebut ditujukan kepada umat Kristen pada waktu itu. Di samping itu, nasihat yang termuat dalam Alkitab juga dialamatkan kepada umat Kristen pada masa sekarang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis surat Ibrani pada Ibrani 4 ayat yang ke-11 menasehatkan umat Kristen Ibrani pada waktu itu agar berusaha untuk masuk ke dalam perhentian Allah. Umat Kristen Ibrani pada waktu itu dinasehatkan agar tidak ketinggalan masuk ke tempat perhentian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nasihat ini amat penting bagi umat Kristen Ibrani pada waktu itu, karena umat Israel yang keluar dari tanah Mesir gagal masuk ke dalam perhentian Allah. Nasihat ini juga amat diperlukan umat Kristen Ibrani pada waktu itu, karena umat Israel yang keluar dari tanah Mesir gagal masuk ke tempat perhentian, sebagaimana yang terlihat pada Ibrani 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-19. Tempat perhentian bagi bangsa Israel yang telah begitu lama mengembara di gurun pasir adalah tanah perjanjian atau negeri Kanaan. Dengan demikian, ayat yang berbunyi mereka takkan masuk ke tempat perhentianku yang terdapat dalam Ibrani 3 ayat 11, Ibrani 4 ayat 3 dan Ibrani 4 ayat 5 sebenarnya berarti mereka takkan masuk ke tanah perjanjian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat tersebut hendak menyatakan bahwa umat Israel yang keluar dari tanah Mesir tidak dapat menikmati berkat-berkat yang Allah
janjikan. Umat Israel yang telah begitu lama mengembara di gurun pasir tidak dapat mengalami dan merasakan janji-janji Allah yang begitu mengagumkan dan memesona. Apa penyebabnya, jemaat yang dikasihi Tuhan? Hal pertama yang menyebabkan umat Israel gagal memasuki tanah perjanjian adalah ketidakpercayaan. Itu terlihat pada Ibrani 3 ayat yang ke-19. Mereka tidak mempercayai janji Allah. Mereka tidak percaya bahwa Allah akan melaksanakan apa yang telah dijanjikannya kepada mereka. Mereka tidak percaya bahwa Allah akan membawa mereka melewati kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, dan karena itu mereka tidak akan menikmati perhentian yang disediakan bagi mereka. Hal kedua yang menyebabkan umat Israel gagal masuk ke dalam perhentian Allah adalah ketidaktaatan. Itu terlihat di Ibrani 4 ayat yang ke-6. Mereka tidak mematuhi apa yang Allah katakan. Mereka juga tidak menuruti perintah Allah. Hal ketiga yang menyebabkan umat Israel gagal masuk ke tempat perhentian adalah ketidaksetiaan. Orang-orang Israel berulang kali tidak setia setelah mereka keluar dari Mesir dan mengembara di gurun pasir. Mereka menyembah dewa-dewa dan ilah-ilah bangsa lain. Bahkan mereka murtad dari Allah yang hidup, sebagaimana yang tertulis di Ibrani 3 ayat yang ke-12. Hal keempat yang menyebabkan umat Israel gagal mengalami janji-janji Allah adalah karena tidak bertumbuh bersama-sama, sebagaimana yang tertulis di Ibrani 4 ayat yang kedua. Kita akan baca Ibrani 4 ayat yang kedua. Bunyinya demikian: karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata tidak bertumbuh bersama-sama merintangi umat Israel untuk menerima berkat Allah yang seharusnya dapat mereka nikmati. Mereka yang dianggap tidak layak masuk tanah perjanjian ditegaskan karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Dengan demikian, jemaat yang dikasihi Tuhan, dapat kita katakan, gara-gara tidak bertumbuh bersama-sama, umat Israel gagal merasakan janji-janji Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar dari pengalaman umat Israel pada zaman Musa itu, umat Kristen pada masa sekarang harus bertumbuh bersama-sama agar kita dapat mengalami janji-janji Allah yang mengagumkan dan memesona. Oleh sebab itu, dalam sebuah keluarga, orang tua dan anak-anak harus bertumbuh bersama-sama. Jangan sampai anak-anaknya bertumbuh imannya, namun orang tuanya tidak. Atau sebaliknya, jangan sampai orang tuanya bertumbuh imannya, namun anak-anaknya tidak. Demikian pula, sebagai sebuah keluarga besar, Gestia Ebenezer, Semboja 54 Bogor, kita harus bertumbuh bersama-sama. Jangan sampai yang bertumbuh imannya
hanya jemaat anak-anak, sementara jemaat orang dewasa tidak. Atau sebaliknya, jangan sampai jemaat orang dewasa yang bertumbuh imannya, sementara jemaat anak-anak tidak. Kita harus bertumbuh bersama-sama. Amin. Buat firman Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau Ajar kami untuk percaya pada janji-janji-Mu yang indah Tuhan, yang mengagumkan dan memesona. Ajar kami pula bukan hanya percaya pada janji-Mu, belajar taat, mematuhi apa yang Kau katakan. Belajar setia juga Tuhan pada setiap rencana-Mu yang telah Engkau gariskan dalam kehidupan kami. Ajar juga kami belajar bertumbuh bersama-sama. Kami tidak ingin gagal menikmati janji-janji-Mu yang indah, gara-gara kami tidak bertumbuh bersama-sama sebagaimana yang dialami
bangsa Israel yang telah keluar dari tanah Mesir, yang telah mengembara sekian lama namun gagal masuk ke tempat perhentian, gagal masuk ke perhentian, gagal menikmati janji-janjimu karena tidak bertumbuh bersama-sama. Untuk itu Tuhan, hamba menyerahkan jemaat-Mu yang berada di tempat ini agar dapat menikmati dan mengalami janji-janji-Mu yang indah, yang mengagumkan. Sebab itu memohon anugerah kepadamu agar kami sebagai keluarga besar di tempat ini dapat bertumbuh bersama-sama. Demi nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu yang besar kami mohonkan melimpah buat bangsa kami yang masih terus berjuang untuk menghadapi terpaan virus corona Tuhan. Untuk itu kami terus memohon belas kasihan-Mu Tuhan, memohon anugerah-Mu yang besar buat bangsa kami, khususnya untuk para pimpinan dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kearifan, Engkau memampukan mereka untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam masa-masa sulit ini Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik untuk bangsa kami. Tuhan, anugerah-Mu juga kami memohon Kau limpahkan buat orang-orang yang telah ditugaskan secara khusus, secara langsung untuk menangani permasalahan virus corona. Kau menolong tenaga kesehatan,
Engkau memberikan imunitas, daya tahan tubuh yang demikian hebat, yang demikian kuat, sehingga tidak mudah tertular. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa Indonesia agar semangat solidaritas yang tinggi, semangat bekerja sama, semangat gotong royong untuk memikul penderitaan dapat tumbuh dengan tinggi Tuhan. Kau menolong juga bangsa kami yang mulai mengalami kejenuhan. Kau menolong memberikan kesabaran, daya tahan, sehingga tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tuhan, Engkau juga melindungi mereka. Engkau menganugerahkan kebaikan-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak terinfeksi virus corona. Tuhan, hamba-Mu juga menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Engkau memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Engkau memberkati setiap persoalan yang sedang melanda mereka, agar kiranya bersama-Mu Tuhan, persoalan demi persoalan dapat teratasi dengan baik. Hamba juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dilanda kebanjiran di beberapa tempat di Indonesia. Kiranya Engkau menolong Tuhan, memberikan penghiburan, memberikan ketabahan, memberikan kekuatan untuk menghadapi bencana alam tersebut. Jauhkan dari korban yang demikian parah. Tuhan, hamba percayakan sepenuhnya ke dalam kebaikan-Mu Tuhan, karena hanya Engkaulah Allah yang menjadi perlindungan kami satu-satunya, Allah yang dapat kami andalkan, yang berkenan bersama-sama dengan kami. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah ambil bagian pelayanan pada hari ini. Engkau memberkati Tuhan rumah tangganya, kesehatan, berkati pekerjaan, berkati juga setiap pergumulan, harapan, aspirasi mereka yang mereka gumuli saat ini. Tuhan, Kau berikan yang senantiasa yang terbaik buat mereka. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Sekarang hamba memohon anugerah berkat-Mu untuk jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa berkat ini hamba mohonkan dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami dari hari ini sampai Maranatha.